Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Tito Widianto dari kelas C2 Akuntansi NPM 102200047. Selamat datang. Marifatul Insan. Marifatul Insan atau mengenal hakikat manusia. Marifatul Insan terdiri dari dua kata, yakni marifat yang berarti mengenal dan insan berarti manusia. Jadi dapat diartikan bahwa marifatul insan adalah mengenali manusia atau mengenali diri sendiri. Setelah tahapan penciptaan manusia atau tariful insan yang disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan ruh, serta unsur-unsur lain seperti hati, akal, dan jasad. Lalu manusia diberikan amanah di muka bumi ini, yaitu amanah ibadah dan amanah khilafah, serta akan mendapatkan balasan. Hakikat manusia. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam keadaan alal fitrah atau dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Manusia juga diciptakan dalam keadaan lemah iman, lemah nafsu, lemah tekad, lemah kesabaran, serta lemah fisik. Manusia juga diciptakan dalam keadaan bodoh. Manusia juga diciptakan dalam keadaan butuh atau berkehendak kepada pemberinya. Jadi, manusia tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kedua, manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Faktor-faktor yang mengindikasikan dimuliakannya manusia yaitu peniupan ruh kepada jasad kita. Selain itu, manusia juga memiliki akal dan hati. Juga ditundukkannya bumi kepada manusia. Ketiga, manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab atas amanah ibadah dan amanah khilafah. Keempat, manusia adalah makhluk yang diberi pilihan oleh Allah, apakah memilih iman atau kufur. Kelima, manusia adalah makhluk yang majyun. Sejatinya, manusia akan mendapatkan balasan atas amal-amal yang telah diperbuatnya. Syakutul insan atau potensi manusia. Potensi secara bahasa adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Myles Munroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya, kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dalam pandangan Islam, potensi manusia adalah anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi ada dalam dirinya. Sebenarnya, dengan anugerahnya itu, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Lalu apa saja potensi yang diberikan kepada manusia? Potensi pertama adalah pendengaran. Secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Hal itu dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Menurut pandangan Islam, Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi kedua adalah penglihatan. Dianugerahinya mata pada manusia yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan potensi yang ketiga adalah hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada ruh, nafsu, dan akal. Dan menurut Ibnu Rajab Hanbali, hati seperti raja kepada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Diberinya manusia hati, akal, pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat.
Semua manusia memiliki potensi, namun bedanya ada orang yang mau menggunakan dan mengembangkan potensinya dengan baik, dan ada juga yang tidak mau mengembangkan potensinya itu dengan baik. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab harus berasal dari dorongan hati dan keinginan sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Di saat memikul tanggung jawab, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, al-amanah, sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah. Kedua, al-khianah, mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan terdiri dari dua kata, yakni nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang, sedangkan insan berarti manusia itu sendiri. Nafsul insan adalah pangkal baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberi kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur, kesesatan. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia, bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan antara keduanya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalisis, jiwa diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar atau alam sadar dan keadaan tidak sadar atau alam tidak sadar. Dari dua keadaan alam sadar tersebut, yang mendorong melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Nafsul insan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Nafsu atau al-hawa, nafsu cenderung untuk fujur. 2. Ruh atau ar-ruh, ruh cenderung untuk takwa. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Ruh di atas hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk berbuat yang terbaik. Keadaan ini disebut dengan nafsul mutmainah. 2. Ruh dan hawa nafsu seimbang. Pada kondisi ini, akallah yang berperan penting dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Dalam keadaan ini manusia penuh dengan kebimbangan, disebut dengan nafsul lawamah. 3. Ruh di bawah hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Sifatul insan atau sifat manusia. Setelah tahapan atau bagian nafsul insan yang menjelaskan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Dua potensi yang diilhamkan Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, adalah penentu sifat manusia. Dari sifat itu akan tergambar apakah manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Jalan benar atau takwa membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang melakukan perintah itu karena imannya, yang diperintahkannya disertai dengan pembenaran terhadap janji-janjinya. Dengan imannya itu pula, ia meninggalkan yang
dilarang Allah dan taat terhadap ancamannya. Tazkiyatun nafs pada dasarnya melakukan dua hal, yakni menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasi jiwanya dengan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya, banyak bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Penyabar atau bersabar. Sikap sabar menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Berhati lembut. Arti al-awah menurut Ibnu Abu Hatim, sangat lembut hatinya, lagi banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman lagi banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih, salat, orang yang memelihara diri, yakni seseorang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu ia bertaubat dari dosanya itu dengan sembunyi-sembunyi pula. Kasih sayang. Kedua sifat ini pun dinisbatkan oleh Allah Ta'ala kepada pribadi Rasulullah. Suka bertaubat. Manusia adalah makhluk yang lemah. Mereka tanpa kecuali seringkali berbuat hilaf dan salah. Namun di dalam ajaran Islam, orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat hilaf dan salah. Akan tetapi, menurut Islam, orang yang baik itu adalah orang yang jika terlanjur berbuat salah, ia segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lembut, santun, murah hati, dan toleran. Selalu bersikap jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan, dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Terpercaya, yakni dapat diandalkan karena jujur dan tidak suka berbuat curang atau menipu. Akan memperoleh keberuntungan. Orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, maka Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat besar, karena dirinya telah berbuat kebaikan dan senantiasa menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Jalan salah atau fujur mengotori jiwa. Menurut ulama, at-tazkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menafsirkan, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sedangkan jiwa kita akan menjadi kotor apabila kita membiarkan sifat-sifat tidak terpuji bersarang di dalamnya. Di antaranya, memperturutkan sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa yang dimaksud adalah apabila manusia menginginkan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, maka tertutuplah pikirannya untuk menilai apa yang diinginkannya itu, apakah bermanfaat bagi dirinya ataukah merugikan. Keluh kesah. Manusia suka berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya sesuatu yang dicintai, baik harta maupun seseorang, dan tidak menyikapinya dengan sikap sabar dan ridho kepada takdir Allah. Kikir atau tidak mau berbuat baik. Kufur, mengingkari atau menduakan Allah. Membantah. Manusia itu banyak membantah, suka menentang, dan bersikap oposisi terhadap perkara yang hak dengan mengikuti perkara yang batil, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Zalim dan bodoh. Dari sifat-sifat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka akan membawa manusia ke dalam kesuksesan. Tetapi jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia akan mengalami kerugian. Hakikat ibadah kepada Allah. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun yang dhahir nyata. Hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat pada surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta. Jihad di jalan Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang diridhoi Allah. Takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu pada intinya ada dua macam, yaitu pertama, Abdullah, menyembah atau mengabdi kepada Allah. Kedua, Khalifah Allah. Keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau marifah kepadanya. Sedangkan Khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial, termasuk indera, akal, dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Saya Tito Widianto, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.